trader, welcome back di Max Forex Insight, tempat dimana kita akan mengupas tuntas berbagai peluang terkhususnya di minggu ini dan di XAUUSD. Dan hari ini saya sudah ditemani oleh mentor profesional, yaitu ada Miss Tina. Halo Miss. Halo. Gimana kabarnya nih Miss? Alhamdulillah baik. Oke teman-teman semuanya, kita langsung aja untuk mengupas tuntas beberapa peluang yang bisa kita ambil di minggu ini. Untuk question number 1, kenapa ISM Manufacturing PMI Amerika Serikat ini sangat penting banget buat trader USD, Miss? Oke, ISM Manufacturing PMI itu menunjukkan seberapa kuat aktivitas industri di Amerika Serikat sana. Nah, di kalender di kalender ekonomi, angkanya itu forecastnya di 48,3. Artinya sedikit turun dari yang sebelumnya itu di 48,2 ya. Dan masih di bawah angka 50. Nah, angka di bawah 50 itu artinya sektor manufakturnya itu masih lemah kayak gitu. Nah, kalau misalkan pasar sudah berharap pemulihan kayak gitu kan, angka lemah itu bisa bikin USD-nya mudah tertekan juga. Nah, trader yang asal entry tanpa lihat PMI ini gitu kan, itu sering sekali salah arah gitu kan, salah posisi. Nah, misalnya terlalu agresif buy USD kayak gitu kan, yang saat data tuh justru memberikan sinyal perlambatan ekonomi kayak gitu kan. Nah, dengan membaca PMI ini sebagai indikator denyut pabrik kayak gitu kan, nah trader itu jauh bisa lebih sabar. Nah, fokus sell on rally USD atau tunggu konfirmasi dari data berikutnya sebelum ambil posisi yang benar kayak gitu. Oke, next question. Bagaimana rilis CPI ataupun juga inflasi Australia mempengaruhi AUD, Miss? Oke, CPI month per month Australia itu keluar 0,1% dan CPI year per year-nya di 0,3%. Nah, inflasi yang tetap tinggi itu bikin bank sentral atau RBA-nya itu serba dilematis gitu ya. Mau tahan suku bunga terlalu tinggi, tapi ekonominya juga bisa melambat gitu kan, ada perlambatan nantinya. Nah, AUD atau Australian dollar ini itu bisa volatil, naik kalau misalkan pasarnya itu melihat peluang suku bunganya itu tetap tinggi, tapi bisa jatuh juga kalau misalkan pasarnya takut ekonominya tersendat, makin tersendat gitu. Jadi trader AUD atau Australian dollar itu sebaiknya menggabungkan CPI dengan komentar nanti RBA-nya seperti apa dan data pekerjaannya juga kayak gitu kan. Nah, itu bukan sekadar ikut candle panjang gitu kan ya, tapi pahami juga cerita di baliknya itu seperti apa kayak gitu. Oke, next question. Untuk ADP non-farm employment change itu apa dan kenapa trader harus lihat, Miss? Oke, ADP itu kan ibaratnya kayak cerminannya NFP nanti gitu kan ya. Jadi kalau misalkan kita lihat dari kalendernya itu forecastnya itu di 47K gitu kan. Sebetulnya jauh di bawah angka normal walaupun naik gitu kan ya dari yang sebelumnya itu di minus 32K kayak gitu. Nah, ADP itu sering dipakai gambaran awal NFP ya. NFP-nya seperti apa nanti itu bisa dilihat dari ADP-nya kayak gitu kan. Nah, kalau misalkan ADP-nya lemah, itu pasar bisa mulai pricing pelemahan tenaga kerja kayak gitu kan. USD juga bisa melemah duluan nih sebelum NFP nanti gitu kan. Dan volatilitasnya meningkat saat NFP rilis karena ekspektasi sudah terbentuk juga kayak gitu kan. Nah, gunakan ADP ini tuh bukan untuk entry sembarangan, tapi untuk menyusun skenario juga gitu kan. Kalau misalkan NFP-nya ikut lemah, itu artinya USD-nya juga berpotensi tertekan kayak gitu. Kalau misalkan ternyatanya kuat gitu kan untuk ADP-nya, nah potensinya reversal besar kayak gitu. Seperti itu. Oke, next question. Untuk ISM Service PMI, apakah beda dengan Manufacturing PMI, Miss? Oke, banyak trader itu fokusnya ke manufacturing gitu kan ya. Padahal ekonomi Amerika Serikat itu jauh lebih dominan di sektor jasa. Ya, walaupun manufakturnya lemah, kalau misalkan jasanya masih kuat, nah USD ini tuh bisa terbantu lah, nggak yang langsung diris kayak gitu kan. Nah, market juga masih bisa tetap optimis juga kayak gitu kan. Selalu lihat keduanya aja, kombinasikan aja kayak gitu. Nah, kalau misalkan nanti kan untuk di kalender itu service PMI-nya itu tercatat di 52,3 ya. Nah, masih di atas 50, artinya ini jasanya, sektor jasanya itu tetap ekspansif kayak gitu.
Nah, kombinasikannya kayak gini, manufacturingnya itu harus lebih kecil dari 50, itu harus hati-hati. Nah, kalau misalkan servisnya lebih besar dari 50, itu artinya ekonominya masih ketahan. Nah, ini bikin analisa jauh lebih seimbang juga, kayak gitu. Oke, next question. Jobs ataupun juga job openings pengaruhnya itu ke pasar gimana tuh Miss? Oke, untuk JOLTS sendiri tercatat di 7,65 M ya. Sedikit turun dari yang sebelumnya itu di 7,67 M kayak gitu. Nah, turunnya lowongan pekerjaan itu artinya tenaga kerja atau pasar tenaga kerja itu mulai mendingin. Nah, jika tren turunnya berlanjut, maka The Fed itu bisa lebih longgar soal suku bunganya kayak gitu. Nah, itu memberikan juga tekanan ke USD-nya. Nah, trader yang paham JOLTS itu bisa melihat tren jangka menengahnya, bukan hanya candle hari ini kayak gitu. Nah, ini bagus juga nih untuk trader-trader di luar sana yang suka pakai swing trade gitu kan. Nah, trading pair utamanya itu biasanya seperti di Euro USD ataupun di GBP USD kayak gitu. Oke, next question. Kenapa unemployment claim selalu jadi pemicu volatilitas, Miss? Oke, nah untuk di kalender klaim penganggurannya itu tercatat di 216K. Itu kan lebih tinggi dari yang sebelumnya itu di 199K. Nah, lebih banyak orang kehilangan kerjaan itu artinya tanda pasar tenaga kerja itu makin melemah kayak gitu. Nah, market itu bisa menilai bahwa ekonominya itu melambat. Nah, berarti kalau misalkan melambat, ekspektasi pemotongan suku bunganya itu naik. Nah, yang bikin USD-nya berpotensi untuk melemah kayak gitu. Nah, gunakan claims ini tuh, unemployment claims ini sebagai alarm mingguan teman-teman trader semua. Kalau misalkan tren klaimnya ini naik terus, maka perlu hati-hati juga kalau misalkan posisi buy USD-nya jangka menengah itu nanti harus hati-hati kayak gitu. Oke, next question. Non-farm payroll ataupun juga NFP masih jadi raja news kah, Miss? Oke, kalau NFP ini memang sebetulnya selalu ditunggu-tunggu oleh para trader ya, karena memang tiap bulannya itu selalu rutin ada gitu kan ya rilis, walaupun di akhir-akhir tahun kemarin itu agak beberapa kali bolong gitu kan ya, tapi NFT ini masih sering ditunggu-tunggu oleh para trader ini gitu kan ya, walaupun lebih besar lagi kalau misalkan news kayak seperti geopolitik dan lain sebagainya, tapi NFT ini tuh cukup dibilang masih raja news kayak gitu kan ya. Nah, NFP itu kan kalau kita lihat di kalender itu rilisnya di 57K. Nah, turun dari yang sebelumnya itu di 64K. Nah, pertumbuhan pekerjaan yang melambat itu bikin pasar juga mulai ragu gitu kan ya, dengan kekuatan ekonomi Amerika Serikat sekarang kayak gitu. Nah, NFP lemah itu sering memicu sell USD kayak gitu. Tapi jika penganggurannya itu turun atau gajinya itu naik kayak gitu. Nah, reaksi bisa campur aduk juga kayak gitu. Nah, jangan trading saat NFT karena apa ya, hanya karena seru gitu kan. Wah, seru nih trading NFT, enggak. Tapi harus disiapkan juga planning yang jelas, skenario bullishnya seperti apa, skenario bearishnya seperti apa, atau titik invalidasinya tuh seperti apa. Jadi baru masuk market setelah kita tuh tahu arahnya yang jelas tuh seperti apa kayak gitu. Nah, ini last question teman-teman. Apa fungsi dari University of Michigan Customer Sentiment? Oke, untuk sentimen konsumen ini kita lihat di kalender ekonomi itu keluar dari naik ya dari 52,9 sebelumnya, sekarang itu di 53,5. Nah, banyak trader itu mengabaikan ya, banyak trader sering mengabaikan data sentimen ini ya, padahal konsumsi itu adalah mesin utamanya ekonomi Amerika Serikat kayak gitu kan ya. Nah, sentimen yang membaik itu artinya orang itu jauh lebih percaya diri untuk belanja kayak gitu, yang artinya itu mendukung pertumbuhan ekonomi kayak gitu kan. Nah, itu bisa bikin USD-nya jauh lebih kuat lagi gitu kan, tetap kuat. Nah, gunakan indikator ini tuh untuk konfirmasi tren. Gunakan indikator sentimen konsumen ini untuk mengindikasikan tren, konfirmasikan tren gitu kan. Kalau misalkan data lainnya lemah tapi sentimennya masih naik,
Nah, berarti ekonomi itu belum seburuk yang ditakutkan gitu. Jadi harus bisa konfirmasi dulu trennya tuh seperti apa gitu. Oke, trader, itu dia beberapa data-data penting yang perlu kita ketahui dari data fundamental, terkhususnya untuk peluang di minggu ini. Dan jangan lupa untuk tetap saksikan di Dimas Forex Insights setiap minggunya, biar kalian gak ketinggalan untuk episode-episode seru berikutnya. Bersama saya Melinda dan juga Saya Dina. sampai jumpa. Bye-bye.